Hai, kali ini saya mau bahas lagu Terlalu Besar dari UX Band ya. Lagu ini umum dan bisa dibawa di ibadah mana saja. Mungkin kemarin waktu eh, hari kematian Tuhan Yesus atau Paskah, di hari Paskahnya lagu ini cocok banget dibawa. Tapi nanti pas acara kebangkitan atau ibadah-ibadah raya, oke juga boleh. Dan lagu ini aransemennya benar-benar bagus banget ya. Jadi dia dari sisi teori musik sangat bagus dan memberikan kita sebuah pelajaran yang baik nih di dalam aransemen lagu ini. Dari intronya aja tuh udah keren banget tuh. Nanti kita pelajari, dia ada terdengar nadanya itu ada seperti nada-nada yang berbau-bau jazz lah gitu ya. Padahal sebenarnya yaitu ini lagu pop gitu. Cuman ada nada-nada atau chord seperti diminis 7 yang membuat dia jadi terkesan seperti jazz. Dan bagian intronya itu jarang dimainin karena memang kalau sekilas didengar apa ini ya, aduh, agak sepertinya sulit. Tapi sebenarnya enggak, itu dia hanya seperti pemanis saja gitu ya. Dan di lagu ini nanti kita belajar ada modulasi, ada terus bagian bridge, ada interlude lagi. Itu worship itu jarang loh ada interlude ya. Seperti kayak ada bagian solo gitar itu jarang dalam worship. Biasanya lagu worship itu lebih teduh, lebih santai gitu. Tapi di lagu ini dia benar-benar menggunakan progresi chord yang bagus banget, yang itu berbeda dari part sebelumnya. Jadi di lagu ini itu perbagian verse, chorus, terus interlude itu, terus ke chorus lagi. Itu chorus yang sesudah interlude dengan yang sebelum interlude itu beda sekali progresinya. Jadi di sini nanti kita akan banyak dapat chord-chord yang baru gitu ya. Jadi teman-teman, dari setiap pembahasan yang saya coba ulas ya, mungkin ya ada teman-teman yang bilang, Pak, bisa nggak lagu itu dibuat dari kunci C misalnya ya. Padahal sebenarnya lagu itu misalnya di bass gitu. Eh, mungkin nih karena teman-teman terbiasa dari kunci C. Terus biasanya di keyboard itu ada tombol transpose. Jadi terbiasa mentranspose. Menurut saya sih jangan. Sayang ya kalau teman-teman nonton video ini tapi mencoba ditranspose lagi kuncinya. Jangan. Justru ini kesempatan teman-teman untuk belajar main dari semua kunci. Nah, memang setiap lagu-lagu yang saya pilih itu kan kuncinya yang memang saya gunakan original key-nya ya. Jadi kunci nada dasar aslinya gitu. Jadi jangan ditranspose lagi karena nanti teman-teman jadi tidak terbiasa dengan nada dasar lain. Biasanya orang akan menghindari main di bass misalnya. Apa itu, nggak usah, main di A aja gitu misalnya. Atau mainnya di E mol gitu ya. Aduh susah, udah di D aja atau di E. Atau kita mainnya di Fis, jangan, nggak usah main di F aja gitu. Justru kita jadi nggak belajar nada dasar lain. Padahal itu akan berguna nantinya waktu kita dari 12 nada dasar ini kita bisa main semua. Justru itu akan bagus melatih kita untuk apa, melupakan transpose. Makanya di dalam video-video saya ini tidak ada kata transpose. Saya coba buang itu transpose supaya itu bisa memberikan apa, pelajaran ke teman-teman bahwa sebenarnya transpose itu tidak harus digunakan. Mungkin dalam kasus tertentu bisa saja, tapi saya memilih untuk tidak pernah menggunakan transpose sejak, kecuali
ada lagu-lagu tertentu yang memang licknya itu susah misalnya main di kunci lain misalnya gitu ya. Karena scale-nya kan penjariannya itu kan agak susah lagi nyarinya gitu. Itu mungkin apalagi kalau situasinya ini genting ya, misalnya acaranya mulainya 1 jam lagi. Terus tiba-tiba si WL minta turunin nadanya dong gitu. Wah, kita kan harus gimana lagi nih mau cari licknya nih gitu. Sementara ini kita latihannya kan jarinya sudah enak misalnya di kunci D atau kunci C. Tiba-tiba WL-nya mintanya di kunci bass. Aduh, scale-nya udah berubah posisi jari itu agak susah gitu. Nah, di situasi seperti ini kalau memang ada interlude-nya yang ribet ya silahkan transpose. Tapi itu pun menurut saya jangan ya. Kalau bisa versi asli. Meskipun nantinya teman-teman juga harus misalnya ini main di kunci C gitu ya. Teman-teman latih juga di kunci D, teman-teman latih juga di bass atau di gis gitu supaya waktu tiba-tiba kan kadang-kadang kan ada apa namanya pendetanya habis khotbah dia langsung nyanyi aja tanpa minta kunci C gitu. Tiba-tiba waktu dia nyanyi ternyata kuncinya di G crash. Nah, gimana coba kalau teman-teman nggak bisa main di G crash gitu. Jadi menurut saya eh, kita tetap latihan di kunci lain tapi bukan pakai transpose ya. Jadi kan transpose tuh kadang-kadang orang main di C, ternyata itu nada dasarnya karena dia transpose minus berapa jadi G crash gitu. Dia mainnya tetap di C. Itu nanti teman-teman bingung sendiri kalau ketemu grand piano gitu ya. Nah, jadi di sini video ini saya mencoba untuk membantu teman-teman untuk melupakan yang namanya transpose gitu ya. Ya ada maksud dan tujuan sih dia diciptakan di keyboard. Cuman maksud dan tujuannya itu tidak harus selalu kita gunakan gitu ya. Justru itu membuat gini. Transpose itu membuat kita jadi malas untuk belajar dari kunci yang lain, dari nada dasar yang lain gitu. Jadi menurut saya alangkah baiknya teman-teman berusaha dulu sekeras mungkin untuk main dari nada dasar lain meskipun tidak seenak teman-teman main dari kunci C misalnya yang paling umum gitu. Tiba-tiba teman-teman yang biasanya main di C disuruh main di E flat. Waduh, itu kan sulit. Aduh, itu gimana ya? Nah, justru di situ harus tantangannya. Kalau misalnya nggak ada tantangan ya teman-teman akan begitu saja. Minimal bisa main di kunci-kunci yang tidak umum itu kan menolong. Tiba-tiba kayak situasi tadi itu yang saya bilang. Pendetanya nyanyi di G crash padahal sebenarnya kunci nada aslinya di C. Nah, justru kita harus belajar main di kunci G crash juga gitu loh. Kayak misalnya nih ya, lagu-lagunya dari pendeta Niko ya, Pendeta Rarjo dari GBI itu dia jarang sekali nyanyi di nada D, pasti dia di E flatnya. Atau misalnya dia nyanyinya di G crash atau di bass, itu jarang dia nyanyinya itu tuh di putih di C atau di D, itu jarang. Nah, maka dari itu kita harus belajar main dari berbagai nada dasar ya. Oke. Ini pengantarnya agak panjang ya. Ya supaya teman-teman ngerti kenapa saya selalu waktu buat video nggak pernah pakai transpose. Karena saya pun sambil belajar juga. Jadi waktu dalam buat video ini pun saya belajar. Nggak tiba-tiba saya langsung bisa main dari E flat atau dari bass, enggak. Jadi saya juga belajar juga gitu. Ini kalau main dari bass gimana ya gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, langsung saja kita kulik lagu dari Terlalu Besar ya, UX Band. Ini dari original versionnya, oke? Oke, kita mulai lagu ini dari intro ya, kira-kira begini. Aduh, asik banget ya. Oke, dimulai dari jadi gini. Ini kan kita main dari bass ya. Telah kulihat. Jadi dia ambil
Nah, nanti saya jelasin nih. Oke, jadi intronya dimulai dari F diminis ya. Gitu. Jadi tuh oke, ini sekarang udah di F nih. Padahal tadi mulainya dari F diminis. Nah, sekarang itu sudah di F 5-nya bass gitu. Jadi dia ini akan main di nada dasar bass gitu. Oke, kita ulang ya. Intronya begini. Ini F diminis 7 ya. Ininya bass, dimulai dari bass. Dia dari scale ini nih. Ini dari gis, berarti gis ya. Ini kan scale-nya gis nih. Nih, do re mi fa sol la si do re mi. Tapi dia ambilnya, jadi teman-teman nanti kalau belajar ya ada Lydian, Mixolydian, Aeolian. Saya sih nggak pusingin namanya ya, kapan penggunaan Mixolydian atau apa gitu. Tapi di sini kita mau belajar gini. Ini mainnya dari G crash, intronya ya. Cuman dia nggak ambil G crashnya, tapi dia ambil nadanya yang unik banget nih, ini intro nih. Dia mulai dari diminis loh ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ulang ya. Oke, terus E flat major 7 ya. Terus ini E flat major 7 terus ke sini. Ini A diminis yang ini ya. A diminis 7. Nah, di sininya ini oke. Ini A dim ya. Oke, tapi yang kanan ini chordnya ini bisa jadi ini nih. Ini kan D mayor, D crash mayor 7, mol 5, mol 3. Tapi ini sama aja nih, sebenarnya diminis juga nih. Cuman ada di sini D. Gak tahu, nanti teman-teman hitung sendiri ya. Saya kasih clue-nya aja lagi ya. Kayaknya ini atau ini. Ini F mayor tuh, F mayor, F crash mayornya. F. Ini sorry. Gitu ya, habisnya di bass, masuk lagu. Lagu coba kayak kita ikutin sama-sama ya. Kalau nggak kepleset jadi saya. Oke, itu dia. First. Main dari bass ya. Tiga,
5, baru masuk full band, slow. Oke, sampai sini ya. Jadi ininya, telah kulihat E flat ya, bukti kasihmu, gitu ya. Itu harmoninya begitu. Kau gitu ya. Kau menderita, gantikanku. Terus kau menderita, gantikanku. Ini F, di sini E flat. Tapi kalau dia misalnya di sini F, ini kan namanya on ya. On itu kamu harus ngikutin nada yang ada di sini. Ini yang paling penting ditekankan ya. Kalau enggak fal jelek kan. Misalnya begini. Kamu udah gantikanku. Itu nadanya agak sumbang, meskipun nggak terlalu jelas ya, tapi saya dengar jelas banget ya kalau itu agak ada sedikit sumbang ya. Jadi ngikutin nada yang di sini. Kalau ini kan berarti, nah paling nggak ini ke C atau ada A-nya boleh. Kau menderita, gantikanku dengan darahmu. Terus ini D on Fis ya, gitu. Bisa ke D mayor, kau selamat, tapi bukan itu yang dia mau, tapi ke Fis ya, gitu. Ini sebenarnya inversi, chord inversi yang dipakai ya. Oke, sampai di mana kita? Kau menderita, gantikanku dengan darahmu, kau selamatkanku, kini hidupku. Nah, di sini saya agak sinter ya. Apakah ada 3-nya atau langsung ke 5? Sebentar. Oke, tahan di 4. Jadi, kini ku hidup menyenangkanmu. Oke, sama. Terus ulang lagi, kita main di full band ya. Oke. Lagi ya. Setelah lihat ini E flat mayor 7 ya. Oke, masuk full band. Sama chordnya. Singkup. Sama aja. 4, 5, 3, 4. Oke. Chorus. Terlalu besar kasihmu. Ini E flat mayor 7 atau D crash mayor 7 ya. Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagi, nah, gitu ya. Nah. Oke, D minor. Oke, ini temanya ini ya. Jadi jangan lupa bagian ini temanya ya. Jadi terlalu untuk pengorbanan yang kau berikan. Itu temanya, jangan lupa. Nanti ini akan dipakai di interlude dan juga di refnya lagi, tapi ada sedikit progresi. Nanti kita bahas. Oke. Terlalu besar 3. Kasihmu Bapa,
5, pengorbanan yang kau berikan, 3, 6, 5, terlalu 5 minor, terus 1 dominan 7. Jadi kalau misalnya dia habis 5 minor, terlalu mahal, terus ini lagi, ininya aja, bassnya aja dipindah. Nah gitu atau nih orang bilang bisa bass 11 ya gitu. Terlalu mahal darahmu Yesus, darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Intro. Kita lanjut ya, ini intronya bener nggak sih? Ini dia. Oke, jadi 1, 2, 3. Ini maksudnya ini adalah sus ya. Jadi di sini biasanya gini. Ini sebenarnya 145 ya. Gitu, sebenarnya sederhananya begitu. Cuman yang namanya on ini itulah yang buat sebuah lagu tuh jadi harmoninya jadi enak banget ya, karena dia di bassnya yang ditahan, di sininya yang buat harmoni gitu ya. Oke, masuk ke verse lagi, ulang ya. Oke, gitu doang ya. Sama ya dengan yang awal tadi. Tahan, 5. Sama dengan yang awal. Oke, main aja ya. 4, 3. Lima minor. Gitu. Mau masuk ke bridge. Tahan. Ini bridge ya, bagian bridge. D minor 7, G minor 7. Oke, itu dia sudah masuk modulasi ya. Jadi dia sudah masuk ke overtone. Karena dia dari bass berarti ke C. Nah, cuman ini agak unik. Bagian bagian bridge-nya mau ke interlude nih. Ini bagus banget bagian ini. Ini yang paling saya suka. Jadi habis ref tadi, tercurah untuk menebus hidupku, hidup yang, ini E flat minor 7 ya. Hidup yang Tuhan berikan padaku. D minor 7, selamatkan dan pulihkanku lebih dari. Ini C on E ya. Selamatkan dan pulihkanku. Sebenarnya bisa ke C mayor. Lebih dari
Kalau yang main ini ya, main pakai keyboard tunggal ya. Karena kan kadang-kadang di keyboard tunggal buat on begini kan susah. Nggak kebaca ya, oke. Jadi dia selamatkan dan sorry. Hidup yang kau berikan, Pak. Nah, ini pun sebenarnya bisa kelima. Ini boleh ya. Nanti kalau yang nonton ini ada yang pemain keyboard tunggal yang biasa pakai program. Jadi jangan bingung, ini kemana chordnya, buat aja kelima boleh. Kalau misalnya di keyboardnya nggak bisa buat on begini ya. Tapi kalau dia keyboardnya udah canggih, saya nggak sebut merek ya, yang dia udah disediain ini ya, apa one finger atau apa gitu. Jadi kita bisa buat on gitu. Kalau misalnya nggak bisa buat on begitu ya, buat kelimanya aja. Hidup yang kau berikan, Pak. Ini kan sebenarnya F nih. Padaku, D minor. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari, atau ini kan sebenarnya C mayor, lebih dari C7 gitu. Segalanya. Oh gitu sebenarnya. Jadi dia D mayor terus ke G. Ini bagian dari modulasinya nih, dia nggak langsung buat kelimanya ini, tapi dia buat smooth banget gitu ya. Oke, kita ulang. Itu tadi kalau teman-teman yang main pakai keyboard tunggal ya, pakai apa namanya, style ya. Tapi kalau piano begini pakai yang versi begini modern dia. Hidup yang kau berikan padaku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Ini bagian ini oke lah ya. Sekarang kita ke bagian interlude-nya. Ini gitar nih ya, gitar nih harus pakem nih. Ulang dikit. Tiga. Ya gitu ya. Oke. Di bagian interlude gitar ya. Tiga, lima, empat. Temanya terus gini. Sungguh, bukan temanya ya, temanya yang tadi di ref, nanti di ref berikutnya. Tapi sebenarnya gini. Sebenarnya begitu, tapi dia namanya ini ya, figur bass ya. Kalau kita belajar klasik itu figur bass. Jadi dia ininya, ini kan D, ini kan bisa jadi B juga kalau begini. D minor 6 ya, D minor 6 nih dia yang diambilin D minor 6, tapi dia ambil bassnya yang di B, ininya tetap begini. Jadi gitu, jadi dia diminis jadinya. Ini mayor gitu ya. G minor 7 ya. Sungguh besar kan. Nah, ini seperti ada unsur-unsur jazz ya.
Oke, sungguh besar. Ini chord apa sih? Oke, kalau ini dulu ya. Ini F crash. Ini sebenarnya F crash 7 ya. Nggak tahu nih. Bukan itu juga, tapi dia di sungguh besar. Oh ya. Ini F crash 7 sebenarnya ya. Tapi yang saya ambil, nah ini boleh juga nih gini. Ini F crash 7 ya. Ininya jangan ya. Ini jangan. Cuman 3 ini aja. Terus di sininya ini C plus ya. C plus itu C mayor. 5-nya nih crash. Itu plus namanya, C plus ya. Nah, ini boleh ini diinversikan, ininya yang ini pindah di sini. Jadi lebih dekat dia chordnya, jadi bisa lebih membentuk harmoninya, jadi lebih rapat begitu ya. Sungguh besar gitu. Kasihmu F mayor 7. Lebih dari segala. Nggak tahu ini harmoni vokalnya di mana nih ya. Sebentar ya. Oke, jadi vokalnya bagus nih. Lebih dari segalanya gitu. Segalanya gitu ya. Bagus. Oke. Jadi vokalnya ngikutin chord dari ininya nih. Coba kita ulang lagi ya. Dia ambil chord lebih dari F minor, dia ambil ya. Lebih dari segala gini. Sama F minor 6. Segalanya gitu. Nice, bagus sih. Ini untuk referensi teman-teman yang mau buat misalnya vokalnya ada singer kan 1 2 3 atau 5 singer lah, tapi bagi suaranya berdasarkan harmoninya yang ini. Lebih dari segala ambil yang ini ya gitu. Wow, saya dapat pelajaran bagus hari ini ya. Jadi teman-teman kalau buat sebuah grup vokal ya ini bagus. Oke, kita lanjut ya. Aman ya. Ulang sekali lagi ya. Lebih dari segalanya. Oke, lanjut. Oke, sebentar ya. Jadi di bagian refnya, nah ini yang saya bilang tadi, refnya yang setelah interlude dengan ref sebelum interlude ada berbeda. Cuman tema melodinya yang dimainkan tadi sama. Jadi begini. Terlalu besar kasihmu Bapa, pengorbanan yang kau berikan Bang, yang kau berikan. Nah itu kalau yang pertama kan ya, nah
Nah, kalau ini E mayor ya, Yesus ya. Ya, ya, kau berikan gitu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagi terlalu mahal. Itu ada singkop. Terlalu mahal, Yesus. Ini sama ya yang tadi ya. Ada yang tadi ini di bagian interlude nih, ada bagian ini. Chordnya sama. Ini manis banget nih. Jadi nanti teman-teman bisa aplikasikan ini ke lagu lain ya. Oke. Terlalu mahal, tercurah untuk menebus ending hidupku. 3, 4. Sorry. Gitu ya. Tercurah untuk. Oke, yang tadi 1, 2. Jadi yang apanya arpeggio-nya. Jadi kan atau menebus hidupku 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kurang panjang keyboardnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Anggaplah ini saya main dari tuts paling ujungnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi dia main notes per 16 dia. Tercurah untuk tahan menebus. Terakhir. Hidup. Oke, gitu ya. Jadi tercurah untuk menebus hidup. Gitu. Oke, itu dia tadi lagu Terlalu Besar ya dari UX Band. Saya suka banget versi lagu ini. Jadi lagu ini kalau mau diaransemen sebaiknya jangan, karena lagu ini udah pakem banget. Orang taunya ya udah begitu. Lagu ini saya pun nggak mau ngaransemen, nanti jadi lebih jelek gitu ya. Meskipun di dalam sebuah musik nggak ada kata jelek juga, kalau kita lagi buat karya ya relatif bagus atau enggak itu tergantung siapa yang menilai. Tapi menurut saya lagu ini kayaknya nggak mungkin lebih bagus kita buat dari ini gitu loh, karena ini sudah melekat banget gitu. Oke, jadi lagu ini saya aja belajar banyak ya dari lagu ini ya, meskipun lagu ini sepertinya sederhana tapi ternyata sulit juga loh ya. Ada bagian-bagian yang kadang orang nggak notice bahwa itu sebenarnya berbeda, kayak tadi dari ref sebelum interlude dan ref sudah interlude. Itu kan beda, ada sedikit perkembangan lagi yang dibuat. Jadi saya selalu kalau dengar lagu, saya akan coba dengarkan part per part, misalnya verse, chorus, interlude, chorus. Biasanya kalau yang buat orang ini pasti akan beda gitu. Ini siapa yang buat di album ini? Lagu ini ada Yusuf Jafar tuh, kalau saya nggak salah ya, karena mainnya pasti aransemennya kayak begini itu pasti dia gitu. Karena begini, kenapa saya sangat kenal aransemennya dia, karena saya belajar beberapa lagu klasik itu ada namanya movement ya.
movement 1, movement 2, movement 3. Sebenarnya bagian yang dimainkan lagunya sama. Misalnya kayak tadi terlalu besar, mungkin tuh movement 1 lah misalnya. Terus setelah ref movement 2. Nah, ini lagu not yang sama tapi bisa chordnya berbeda. Nah, itu terjadi di lagu klasik gitu. Jadi dia yang saya lihat referensinya begitu. Karena biasanya orang-orang klasik akan membuat sebuah komposisi itu berdasarkan apa yang dia pelajari dari lagu klasik, jadi bisa diterapkan. Penerapannya itu yang penting, itu maksud saya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nggak mainkan lagu ini persis kalau ibadah ya, mungkin karena aduh ngapain sih, udahlah dibuat simple aja, boleh-boleh saja. Tapi paling nggak bagi saya sih gini, saya berusaha untuk tidak apa namanya, idealis ya. Idealisme saya kalau mau main lagu gereja ya begini, saya suka begini karena itu menurut saya tuh keren banget gitu loh. Tapi ternyata kan musik kita ini berkembang. Sekarang lagi zamannya ini di musik yang kalau bisa simple aja. Jadi musik tuh dibuat simple. Kalau misalnya terlalu besar, tadi kan misalnya terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau beri. Ini kan banyak banget chordnya. Kalau bisa dibuat sedikit. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu, kalau bisa dibuat begitu, 4 chord gitu. Bisa saja, tergantung teman-teman di gereja teman-teman tuh seperti apa. Tapi minimal teman-teman pelajari versi aslinya supaya gini. Maksudnya itu bukan untuk gagah-gagahan, wow mainnya apa over, bukan. Tapi maksudnya itu bagian dari kita. Kayak saya nih, saya kan buat video ini nih. Otomatis saya pelajari lagunya dong. Nah, tapi itu untuk konsumsi pribadi saya gitu. Supaya istilahnya gini ya. Jiwa kita ini, pikiran kita ini perlu diisi. Kalau kita sebagai pemain musik ya perlu diisi dengan musik-musik yang ya referensi yang banyak lah gitu. Tapi maksudnya supaya kita ini untuk pribadi ya kita isi yang bagus-bagus. Jangankan itu ya. Saya ini setiap hari saya pasti belajar klasik. Saya dengar lagu-lagu klasik, saya dengar lagu-lagu jazz, dengar lagu-lagu yang model begini, terus dengar lagu-lagu gospel, dengar lagu-lagu yang swing, banyak banget yang saya konsumsi gitu loh. Tapi yang saya mainkan itu nggak gini-gini juga, kadang-kadang cuman begini. All my life you have been faithful, gini doang. All my life you have been so good. Cuman 3 chord gitu ya. Yang saya isi di saya, wow gila-gilaan gitu loh. Artinya saya nggak ngeharapin gini, yang saya dengar itu harus saya mainkan. Enggak, itu untuk konsumsi pribadi saya. Supaya saya memuaskan pikiran saya, memuaskan jiwa saya yang pengen musik yang wow. Meskipun saya nggak bisa mainkan itu di jemaat, nggak apa-apa. Tapi minimal jiwa saya terisi, pikiran saya terisi. Istilahnya ngasih makan ego musikal kita lah, begitulah ya bahasa saya gitu. Ya, kita memberi makan ego musikal kita gitu. Sebenarnya apa ya? Disitulah letak kedewasaan kita gitu ya. Waktu kita bisa memainkan musik yang 3 chord, itu letak kedewasaan kita. Sebenarnya kita bisa mainkan banyak chord. Bisa misalnya kayak tadi nih, contoh ya lagu tadi ya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bisa begitu, itu ego tuh. Idealismenya begitu, tapi kan bisa dibuat lebih sederhana gitu. Jadi maksud saya gini, teman-teman kita kalau
dalam tahap belajar, pelajarilah apapun dan pelajari sedetail mungkin gitu. Yang teman-teman lihat cara saya ngulik begini, itu yang saya lakukan dari 15 tahun yang lalu. Jadi saya 15 tahun yang lalu tuh nguliknya, wah saya coba detail banget gitu loh. Sampai sekarang saya kalau dengar, oh gitu, oh gitu, gitu. Jadi jangan sampai teman-teman um, karena sekarang gereja mainnya kan sudah British. British tuh gaya-gaya bermusik yang polos flat gitu ya. Itu kayak Hillsong atau JPCC atau ada battle musik. Itu kan flat. Wah, kita gampang banget lah itu pelajarin itu gitu. Itu nggak perlu dipelajarin. Itu hanya perlu didengarkan, udah mainkan. Kalau saya ya, saya nggak perlu ngulik lagunya, nggak perlu. Saya misalnya hanya dengar aja, putar lagunya, saya dengerin, saya tulis, selesai lagunya, selesai juga lah part yang saya tulis lagu itu. Itu apa ya, istilahnya kalau hanya untuk mainkan di jemaat, lagunya begitu, it's okay. Tapi untuk konsumsi pribadi, teman-teman harus kasih makan supaya skillnya bertambah, kemampuannya bertambah gitu. Itu sih menurut saya ya, supaya kita bertanggung jawab dengan talenta kita. Bahkan nanti kan kita kan nggak tahu, tertutup kemungkinan kita main di acara yang memang orang-orangnya lebih suka lagu yang model begini. Oh, kita nggak tahu. Jadi waktu kita ketemu orang yang sukanya begini mainnya, ya kita bisa. Jangan sampai karena kita terbiasa mainnya yang semua disimpelkan, tiba-tiba ketemu yang begini, kita kelabakan sendiri. Justru nggak punya persiapan apa-apa. Kalau saya sudah main begini, terus ketemu teman-teman yang mainnya simple, ya mudah, saya hanya perlu blok saja, saya kasih pad string gitu, tanpa saya perlu belajar lagi untuk memainkan 4 chord tadi gitu ya. Oke, next saya akan bahas tentang uh, apa namanya, ada orang-orang yang menganggap kalau do itu C. Jadi ya itu benar C, do. Tapi kalau nada dasar lain F, ya F itu ada di do. Nanti saya akan bahas namanya itu movable do. Oke? Atau orang ada juga yang perfect pitch itu C itu do. D itu re. Jadi kalau misalnya ada dasar D, dan dasarnya D, dia akan bilang itu re, bukan do gitu. Nanti kita bahas ya. Oke? God bless you. Selamat belajar ya.